Oke, selamat malam. Ini videonya rekaman malam ya. Pada saat ini saya akan memberi tutorial. Tutorial tadi kemarin ada sempat mixer ya tentang live streaming kita bahas. Nah, ini secara detailnya ya, secara lengkap ada video sudah saya buat dengan suaranya dan di sini saya ya namanya reaction lah ya untuk belajar sama-sama belajar. Oke, langsung saja ya karena berhubung ini videonya sih yang saya buat ya, yang rekaman untuk mixernya ya. Oke, kita mulai saja, nanti kita bahas satu-satu. Oke, selamat siang, kembali lagi bertemu saya. Pada saat ini saya akan membuat bagaimana menyetel ya, untuk menyetel sound system kita ya. Untuk di live streaming yang saya gunakan ini adalah mixer Yamaha MGX MG20XU. Nah, ini. Oke, yang ini nama mixernya adalah mixer Yamaha MG20XU. Nah, ini adalah mixer, ada beberapa ini ya, missing konsolnya ini ada banyak apanya ya, macam-macamnya untuk style-style untuk misalnya apa suaranya ya, jenis-jenis ya, merek suaranya ini banyak dan di sini saya gunakan itu nomor 13. Nomor 13 itu vokal echo-nya ya. Oke, kita lanjut. Ini seperti ini ya. Dan ini adalah pengkabelannya. Nah, seperti dalam video sebelumnya bahwa saya sudah menyetel ya, memberi nama setiap channel itu seperti ini. Channel 1 itu ini bisa kita lihat ada. Oke, di sini kita geser sedikit bahwa di sini teman-teman disarankan tiap channel itu dibikin ya istilahnya eh, mm, nama-namanya ya tiap channel satu itu untuk apa misalnya mic atau yang lainnya. Kalau saya nih channel satu ini ya, teman-teman bisa lihat mouse saya itu untuk tom apa drum ya. Nah, ini channel 2 ini untuk di wire. Nah, ini kosong nih ya, tidak ada tulisan. Ini channel 3 wireless, 4 5 ini singer, 6 WL, 7 itu untuk kick, 8 itu untuk keyboard. Nah, seterusnya sampai teman-teman bisa membuatnya sesuai dengan apa yang ada di tempat ibadah teman-teman atau di gereja teman-teman atau dimanapun itu harus teman-teman tahu di mana lokasi-lokasinya ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat ada namanya di sini. Ada WL, ada kick untuk drum, keyboard, floor, simbal kanan, kiri bass, snare, simbal kiri, laptop, dan ini masternya, volumenya ya. Oke, yang pertama kalau kita mau menyetelnya. Oke teman-teman, saya stop bentar. Ini kenapa yang tadi ya di sebelah sini ya, ini di masternya kenapa tadi ada sedikit. Oke, ini ya master 3 ini tadi ini berantakan ya. Ini karena ini kan saya nggak membutuhkan outputnya yang di luar seperti itu ya, yang di dalam ruangan, jadi saya kecilin aja. Nah, ini masih ada yang hidup kan, masih ada yang naik, tapi kalau menghidupkannya itu dia lampunya harus orange kayak tadi ya, orange itu. Nah, ini 3 ini nggak akan hidup karena lampunya saya matikan seperti ini. Tapi kalau ini yang hidup biar dia mati, dia kalau hidup dia lampunya berarti dia mic-nya keluar suaranya. Tapi karena masternya tadi yang merah tadi itu tidak menyala, nah yang di sini tidak menyala, maka suara yang di dalam ruangan gereja saya itu nggak akan kedengaran. Tetapi saya aktifkan untuk keluaran di streamingnya saja seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Itu yang pertama untuk live streamingnya ya. Ini channel yang saya pakai ini adalah AUX 2. Ini bisa kita lihat, saya miringin. Oke, ini ada. Nah, oke teman-teman, ini selanjutnya. Ini kan di dalam mixer saya ini tadi itu ada 4 aux yang digunakan. Yang pertama ini aux 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman bisa melihat ini ada tulisan aux-nya ya. Nah, ini karena ketutup tulisan ini. Nah, jadi di aux 1 itu untuk monitor yang di dalam altar. Nah, biasa teman-teman juga bisa membuatnya seperti ini ya. Monitor itu yang per aux 1 itu jadikan monitor untuk di altar. Yang kedua, ini aux 2 ini saya jadikan untuk khusus di streamingnya. Untuk musik, suara musik. Nanti disambungkan ke accompany instrumen. Yang ketiga ini untuk keluaran outputnya itu di dalam streaming saya, di dalam soundcard itu jadi mic, suara mic. Jadi dibedakan.
tiap channel itu. Nah, nanti teman-teman saya ajari. Ayo kita lanjut kembali videonya. Untuk monitor di aux 1, di mic 2 itu untuk streaming musik, dan khusus mic 3 itu adalah streaming untuk mic. Nah, ini adalah masternya yang seperti saya bilang ada di paling kanan ya. Seperti ini, 1, 2, 3. Yang saya pakai adalah 2, 3 yang seperti saya tunjuk ini. Lalu itu dia sampai ke ujung, ini adalah masternya. Nah, teman-teman, pengertian masternya ini ya untuk aux-nya ya, untuk keluaran. Teman-teman bisa di dalam channel itu membuat full volumenya, tetapi kalau di sini mati atau angka 0 ke bawah ke sini, itu sama saja nggak akan hidup keluar. Nah, ini adalah penahannya. Jadi teman-teman disarankan ya kalau misalnya nih kita membahas aux 2 dengan 3 ini ya. Nah, teman-teman kalau misalnya di aux 2 musik itu penahannya di angka jarum 2. Sedangkan kalau di mic di angka jam 1 ya. Itu untuk penahan suaranya. Kalau misalnya dia lagi pembicara ataupun khotbah, lagi sesi khotbah atau sharing, itu teman-teman ini bisa naikkan gini full. Nah, itu sesuaikan dengan teman-teman mendengarnya di monitor teman-teman, yaitu dari soundcardnya nanti di handset kita seperti ini yang saya pakai. Oke, kita lanjut. Channel aux 2 dan 3, ini dia. Nah, untuk itu di belakang di outputnya itu saya membuat kabelnya untuk masuk ke soundcard saya seperti biasa. Oke, teman-teman, di sini tadi aux 1 ini, aux 2 ini untuk musik, aux 3 ini untuk mic. Aux 1 itu tadi untuk monitor, ini nggak usah kita bahas karena di dalam ruangan. Yang kita bahas adalah untuk live streamingnya di soundcardnya nanti ya. Ini jadi dia musik, ini aux 2, aux 3, aux 4-nya itu tidak ada kita buat ya aux 4-nya, jadi 2, 3 aja. Oke, kita lanjut. Biasa yang saya jelasin, ini adalah aux 2 dan aux 3. Nah, jadi aux 2 itu langsung terhubung ke sini. Nah, saya ada beri tanda di warna merah ya. Ada gelangnya warna merah, ada warna hitam yang aux 3-nya untuk mic. Aux merah itu masuk ke ini, ke musik. Itu di komponen instrumen di musik di belakang. Nah, teman-teman, biar saya jelasin. Ini komponen instrumen yang ini ya. Ini pengkabelnya. Itu yang ke sini tadi ke kotaknya. Ini adalah charger, ini adalah untuk handset. Ini konverternya ya. Biar handset saya bisa panjang seperti itu. Jadi ini mic dinamiknya. Ini aux 3, ini aux 2 seperti itu ya. Jadi ini dibedakan suaranya. Kenapa dibedakan? Kalau misalnya disambungkan semua ke satu ini, itu nanti suaranya timpang tindih. Maksudnya double atau kelahi. Jadi ada misalnya kalau udah di live kayak gitu, bisa sih bisa, tapi untuk khusus pembicara aja bagus. Tapi kalau di dalam ibadah itu nanti suara musiknya tiba-tiba pelan kayak gitu. Jadi dia berantem gitulah suaranya seperti itu. Jadi nggak sinkron gitu. Makanya saya bedakan biar dia sinkron. Dan mempunyai di soundcardnya itu ada volumenya tersendiri seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ini. Lalu yang satu lagi yang hitam itu masuk ke mic dinamik. Nah, seperti itu. Setelan saya adalah seperti ini. Itu mic-nya saya bikin setengah, echo-nya itu saya nolkan, treble saya bikin setengah, bass juga agak arah jarum 11 ya. Nah, untuk saya hidupkan itu adalah lampu shockwave-nya seperti itu ya. Nah, bisa. Nah, ini adalah handset saya. Ini saya sambungkan dari belakang ya handsetnya. Itu ada kabel data yang disambung ke sini, dan kamera yang saya gunakan ini adalah kamera ini CX. Nah, ini ada. Oke, ketekannya. Oke, selamat sini. Ini untuk tampilannya. Nah, jadi untuk menyetelnya itu saya ubah. Nah, ini adalah tampilannya. Tadi saat ibadah seperti ini. Ini untuk tampilannya. Nah, jadi untuk menyetelnya itu ini karena kan ini adalah Oke, tadi tipe melalui kamera ya. tulis salah kamera ini CX. Oke. Nah, ini ada nanti saya. Teman-teman, ini adalah merek kamera saya yang saya pakai untuk merekam ini ya, dan juga untuk di live streaming, yaitu Handycam HDR CX405 9,2 megapiksel. Ini zoomnya itu bisa 60 kali clear image zoom kayak gitu. Jadi harganya ini sekitaran 2.900.000-an, murah ya. Nah, jadi satu paket di dalam gereja itu saya dengan semua kabel-kabelnya seperti konverter itu sudah semua itu jadi 3.410.000
10.000 itu sudah dengan kabel HDMI 20 meter. Nah, teman-teman kalau di Batam itu ya saya rekomendasi itu di batamkamera.com ya. Itu ada di Mega Legenda. Karena saya sering belanja di situ dan terpercaya dan barangnya bagus-bagus semua. Oke, kita lanjut. Tulis apanya ya, merek kameranya. Oke, ini adalah koneksi WiFi saya. Dan seperti biasa. Nah, untuk koneksi WiFi yang saya gunakan itu adalah IndiHome. Ini sekitar 20 Mbps sudah lumayan ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi itu saya sarankan 50 Mbps lah ya untuk bagus. Lebih tinggi lebih bagus seperti itu ya. Dan seperti biasa sound card saya hidup melalui power bank ya. Karena udah saya ubah. Nah, ini adalah tampilannya tadi saat ibadah seperti ini. Ini untuk tampilannya. Nah, jadi untuk menyetelnya itu. Nah, teman-teman untuk memasukkan audionya ke laptop itu teman-teman sudah bisa pelajari dalam video sebelumnya sudah saya bahas tentang tampilan-tampilan memasukkan audio dengan yang semua untuk live streaming itu teman-teman udah saya bahas di dalam video sebelumnya. Jadi teman-teman di sini fokus untuk di mixernya saja ya. Ini karena kan ini adalah ibadah 2 ya. Oke. Ini karena ibadah 2, jadi pertama kita hidupkan. Jadi karena ibadah 2 yang digunakan adalah wireless yang pastinya, channel 4, 5 WL dan juga keyboard. Keyboard itu nomor 8 ya. Nah, ini dia. Nomor 8, 3 itu wireless. Nah, teman-teman dari sini oke, mana dia ya? Biar lebih apa? Nah, teman-teman, misalnya ini satu deretan ini channel 1 nih ya. Ini channel 1. Nah, teman-teman kalau misalnya ini channelnya kita kasih ini untuk mic wireless. Jadi untuk ke streamingnya itu kita kuatkan itu di AUX 2 karena di AUX 3 ya, di AUX 3. Di AUX 3 karena mic-nya ya. Nah, ini karena di AUX 2 berarti kita anggap dengan keyboard suara musik ya. Nah, kalau seperti ini di AUX 2-nya karena keyboard. Jadi di AUX 3-nya diapain? Dimatiin, diangkat ke 0 biar suaranya tidak double. Nah, jadi teman-teman karena 2 kan outputnya kita di soundcard. Jadi AUX 2-nya itu untuk khusus musik. Misalnya ini keyboard, channel untuk keyboard. Jadi AUX 2-nya saja dinaikkan. Di AUX 3 itu dimatikan, dinolkan. Nah, teman-teman sebaliknya. Kalau misalnya ini, nah ini channel mic. Misalnya kita buat channel mic yang saya mouse ini, jika teman-teman membuat ini channel mic, maka channel AUX 3, bukan channel ya, AUX 3-nya ini kita naikkan. Jadi AUX 2-nya itu dimatikan karena kita nggak perlu, karena itu khusus untuk suara musik atau suara keyboard atau bass atau yang lainnya seperti itu penjelasannya. Oke, kita lanjut. Karena ibadah 2, jadi pertama kita hidupkan. Jadi karena ibadah 2 yang digunakan adalah wireless yang pastinya, channel 4, 5 WL dan juga keyboard. Keyboard itu nomor 8 ya. Nah, ini dia. Nomor 8, 3 itu wireless, 4, 5. Nah, cara menyetelnya untuk live streaming ini nomor 2. Jadi nomor 2 ini untuk khusus musik, pasti dia di channel 8. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Itu adalah channel musiknya ya. Sampai 8 itu masuk di keyboard. Nah, di keyboard itu setelannya ya kita lihat nomor 8. Oke. Nah, nomor 8 setelan keyboard itu ke arah hampir arah jam. Nah, ini teman-teman, karena ini channel 8 ya, jadi di keyboard, jadi dia musik, jadi AUX 2-nya jadi dihidupin, AUX 3-nya dimatikan, seperti itu penjelasan yang tadi. 4. Nah, seperti itu. Sedangkan di master volumenya segitu ya, channel AUX 2 itu segitu ya, ke arah jam 2. Nah, yang lain ini, yang untuk di musik, yang di mic, itu saya gunakan wireless, Singer ada 45 dan juga WL. Nah, itu AUX 3-nya yang saya setel ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, 1 2 3 3 tadi wireless itu AUX 3-nya untuk mic yang saya hidupkan, yang musiknya itu saya matikan kayak gitu biar nggak double suaranya ya. Jadi suaranya itu ada dikhususkan tiap channel seperti itu. Nah, kita lihat bisa ada yang full, ada yang apa. Ini sesuai dengan nyanyi dengan apa. Itu kita sesuaikan. Kalau nyanyi kita sarankan setengah, sedangkan untuk kalau misalnya untuk dalam
dalam berbicara itu kita fullkan. Jadi demikian untuk live streaming yang saya gunakan untuk penyetelan mixernya ya. Untuk mixer, kenapa saya tidak menggunakan monitor out? Nah, kalau monitor out kita nggak bisa membedakan nanti suara musik. Jadi apa yang keluar di dalam ruangan ini, nah ini adalah ruangan gereja saya. Kameranya ada di situ, ada standnya. Oke, standnya itu. Nah, ini saya dekatin, ada stand. Ini Nah, ini dia saya. standnya, stand kamera. Nah, itu tampilannya ke sini ya, ke dalam wadah ini. Nah, ini luasnya gereja saya. Nah, kenapa saya nggak mau jadi monitor? Outputnya dari monitor ini ya. Nah, ini akan ada monitor nih, LR-nya masih lagi, FX out. Nah, ini monitor out, ada di belakang juga ada monitor out. Yang di sampingnya ini, nah, di sekitaran sini ada. Nah, kenapa saya nggak mengambil? Karena nanti apa yang keluar dari speaker ini itu masuk ke streaming. Jadi saya edit di streaming, yang saya edit di sini, di streaming misalnya jelek, saya bagusin. Nah, di dalam ruangan juga ngikut dia. Jadi makanya saya pisah-pisah di dalam aux-nya nanti. Oke, demikian video singkat dari saya. Tetap pembelajaran dari soundman ya, dari mixernya tersendiri. Terima kasih. Semoga memberkati kita semua. Bye-bye. Oke teman-teman, ini adalah setelan untuk mixernya ya. Teman-teman juga bisa apa? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Dan juga teman-teman ya, nanti saya akan ngupload ini. Jadi ada upload untuk videonya khusus seperti itu dan juga video saat ini untuk reactionnya seperti itu. Nah teman-teman juga bisa mendownload yang aslinya dan juga reactionnya. Nah, teman-teman ya mau mana yang lebih jelas penjelasannya teman-teman bisa tonton seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini karena ini channel baru ya. Jadi, teman-teman mohon dukungannya dan juga semoga video-video dari saya memberkati untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video sebelumnya. Shalom.